kalau sendok sama tisu itu kan hampir mirip. Kalau sendok itu kan jikan, kalau tisu itu kan jikan juga. Kita dengernya itu kan sama. Jadi kalau majikan minta engkau jikan, engkau, lalu kita ambil tisu. Padahal majikan maunya kita itu sendok. Jadi itu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Lebih nggak makan hati, kita lebih enak lah. Ini kilas balik waktu Mbak pertama kali datang nih, Mbak bahasa nggak tahu mau dapat majikan apa. Terus Mbak kan tinggal di rumah majikannya itu, Mbak ya. Susah nggak sih Mbak adaptasi, Mbak? Karena kan mungkin apa ya? Nah itu yang saya mau dengar ceritanya. Jadi mungkin bisa di-share sedikit untuk teman-teman yang mau berangkat, jadi bisa persiapan mental gitu loh, Mbak. Jangan dipikir kalau keluar negeri dapat majikan udah semuanya beres. Ternyata di balik itu kan banyak sekali kata hati yang bertentangan ya, Mbak ya. Bertolak belakang dari harapan kadang. Jadi pertama kali datang itu kan kita belum bisa bahasa. Jadi bahasanya itu bahasa isyarat sama bahasa hati aja. Oh, Mbak. Ya. Jadi kalau seperti sekarang kayak Mbak kerja nih di majikannya, Mbak tinggal di rumah majikannya, Mbak ya? Iya, tinggal di sini, stay in kita, stay in. Ada yang stay out juga, tinggal di luar, ada. Oh, cuma jam-jam kerjanya, misalnya udah perjanjiannya jam kerja jam 10 sampai jam 12. Pada waktu Mbak kerja, di luar daripada itu, Mbak boleh ngapain aja gitu ya? Boleh. Ya. Tapi ada waktu itu, waktu makan, kita juga ada dikasih waktu makan. Waktu makan itu ada waktunya juga, waktu ibadah juga dikasih. Jadi kita ada, sekarang mah ada bebas waktu, kita waktu untuk ibadah waktu itu. Tapi kan kita bisa, kalau sehari 5 kali kan otomatis kita nggak bisa. Jadi kadang-kadang 2 waktu sholat itu kita jadiin 1 gitu. Iya, sebisa-bisanya kita aja. Nyesuaiin waktu. Namanya juga ikut orang, jadi nggak seperti bebas, apa yang kita bayangkan, nggak seperti di rumah sendiri, itu enggak. Betul. Terus malah ada itu yang nggak dapat kebebasan sama sekali, itu banyak. Untuk makan, untuk istirahat itu ada di force 24 jam itu ada. Banyak di antara teman-teman itu ada yang kalau dengar ceritanya mah kita nangis sendiri. Jadi kita di sini tuh pertaruhan nyawa. Ada yang kemarin itu ada yang sakit baru operasi, dia nggak berani bilang kan. Terus kerja akhirnya jahitannya itu lepas apa-apa, terus udah itu meninggal dunia. Itu anak mana itu yang kemarin itu takut. Kalau mendapat perlakuan seperti itu, misalnya sama sekali nggak ada istirahat atau harus kerja 24 jam gitu, itu nggak ada di perjanjian sebelumnya, Mbak? Maksudnya sebelum datang menemui majikannya itu nggak ada perjanjiannya nih, jam kerjanya kamu dari jam sekian sampai jam sekian, terus kerjanya ngapain aja, tidak dirinci seperti itu sama agennya, Mbak? Diperinci, tapi kan majikan itu tidak semua patuh pada apa yang udah disetujui itu. Kadang-kadang mereka kan kadang di kontrak kerja kita janjinya rumahnya kecil, kita juga anak, tapi setelah sampai di rumah majikan itu ada yang rumahnya besar, ada nenek, keluarganya banyak, itu juga banyak. Jadi kita nggak bisa komplain. Kadang ada yang di kontraknya itu ditulis jaga apa sampai di tempat, sampai di rumah majikan itu nggak sama seperti di kontrak itu juga ada. Jadi kita nggak bisa menolak gitu. Kita kan mau kerja, mau cari uang, jadi apa yang ada di depan kita ya harus dikerjakan gitu, Mbak. Wah, susah juga tuh, Mbak ya.
Iya, jadi Karena tapi semuanya kalau tidak bisa diprediksi ya, Mbak, ya? nggak bisa. Kalau memang benar-benar nasib kita baik, ya kita itulah kerja di sini kerjanya enak, uangnya ngumpul, itu benar-benar nasib kita benar-benar baik itu. Mbak, balik lagi yang Ya, tadi, waktu pertama kali oke. Mbak datang tuh Mbak, kan nggak tahu dapat majikannya siapa, udah gitu Mbak nggak bisa bahasa, Mbak kan Ya, kesulitan untuk adaptasi kan, bisa diceritain ya. nggak sih Mbak kesulitannya yang Mbak hadapi apa tuh? Apa dimarahin, apa disiksa sama majikannya? Kalau untuk penyiksaan, kebanyakan majikan sini nggak berani nyiksa karena hukum kan berpihak kepada yang benar. Jadi kalau untuk masalah penyiksaan fisik itu jarang ada yang dapat, itu paling cuma dari omongan aja, dari perkataan-perkataan yang nyakitin hati kita. Terus kita kerja di sini kan sebagai pembantu kan Mbak ya, otomatis kita harus patuh sama perintah majikan. Jadi majikan ngomong apa, kita harus ngerjain apa. Sulitnya itu ketika majikan nyuruh kita kerja apa, kita kerjanya lain gitu kan, nggak connect. Jadi Belum bisa majikan bahasa misalnya ya. iya, jadi majikan minta kita nyapu, kita ngerjainnya nyuci piring kan nggak connect. Jadi itu kan bisa kena marah. Jadi mereka bisa marah. Itu salah satu contoh. Terus majikan minta ambil sendok, kita nggak paham bahasanya sendok apa. Jadi kita ambilnya yang lain lagi gitu. Banyak lah di sini kan. Kalau sendok sama tisu itu kan hampir mirip. Kalau sendok itu kan jikan. Kalau tisu itu kan jikan juga. Kita dengernya itu kan sama. Jadi kalau majikan minta engkau jikan, engkau, lalu kita ambil tisu. Padahal majikan maunya kita itu sendok. Jadi itu di sini tuh banyak kesamaan kata. Jadi sulit Mbak di sini. Nah itulah untuk connect, untuk go to apa? Untuk itunya agak komunikasinya komunikasi ya. pertama. Jadi adaptasi untuk bicara itu kita butuh waktu minimal itu sekitar, buat saya sendiri ya, 6 sampai 8 bulan kita udah bisa biasa dengar mereka bicara apa, jadi kita ngerti dikit-dikit lah, kita ngerti. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.